Terima kasih kepada terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, terutama bagi para peserta latihan rutin UKM Debat Unjaya pada malam hari ini. Selanjutnya, eh, saya ingin mengucapkan salam hormat kepada Dewan Juri kita, yaitu kepada Kak Omega Red Yohanes Nababan, dan juga kepada Ketua UKM kita, yaitu Kak Aidil Vicky Toyara. Mosi yang akan diperdebatkan pada malam hari ini dalam agenda latihan rutin, yaitu Dewan ini akan membatasi penggunaan gadget dalam upaya pelestarian kebudayaan lokal dengan tim pro yang beranggotakan Zaskia Metakonang, Isnadur Hidayah, dan Rizka Wulandari. Dan ada tim kontra yang beranggotakan Sheila Banzira, Fadilah, dan Savitri. Sebelum jauh masuk ke dalam agenda latihan kita, terlebih dahulu izinkan saya membacakan tata tertib latihan debat. Adapun tata tertib latihan debat yang pertama adalah latihan debat dilaksanakan secara daring dan tertutup untuk umum. Selanjutnya, seluruh peserta yang mengikuti latihan debat diwajibkan mengaktifkan kamera dan berpakaian sopan. Peserta latihan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. 4. Seluruh penonton diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon. 5. Argumentasi yang dipaparkan tidak boleh mengandung unsur sara, provokasi, atau hal yang dapat menimbulkan kegaduhan. 6. Peserta debat diperbolehkan membawa catatan, alat tulis, dan lainnya yang mendukung kegiatan latihan. 7. Mosi akan dikirim setiap hari Selasa. 8. Peserta latihan debat wajib mencantumkan nama atau username sesuai format yang telah diberikan. 9. Moderator berhak memotong dan menghentikan pemaparan peserta jika melebihi batas waktu. Selanjutnya, peraturan untuk masing-masing pendebat, yaitu yang pertama, waktu untuk masing-masing pembicara selama 5 menit. 2. Pembicara penyimpul diberi waktu 3 menit. 3. Pembicara ketiga tidak diperbolehkan untuk jadi pembicara penyimpul. 4. Interupsi baru boleh dilakukan setelah 1 menit waktu pembicara memulainya dan 1 menit sebelum pembicara mengakhirinya. 5. Interupsi akan dipersilahkan oleh pendebat yang sedang berbicara. 6. Durasi untuk interupsi maksimal 10 detik. 8. 7. Apabila interupsi melebihi 10 detik, moderator atau dewan juri berhak menghentikannya. 8. Interupsi tidak diperkenankan pada giliran pembicara penyimpul. 9. Apabila terjadi kendala teknis pada salah satu peserta latihan debat yang sedang menyampaikan pendapat, maka rekan satu timnya berhak menggantikan untuk melanjutkan argumentasi dengan durasi waktu yang tersisa. 10. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan selama perdebatan berlangsung. Adapun itu tata tertib yang wajib diikuti oleh seluruh peserta latihan debat maupun yang berhadir pada room Zoom kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, untuk memasuki kegiatan latihan kita, saya serahkan kepada moderator yang akan memimpin dan atau memandu latihan debat. Kepada moderator, Wahyu Rahmah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Fauzul selaku MC pada latihan debat malam hari ini. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar dengan jelas. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai perdebatan pada malam hari ini. Untuk perdebatan pada malam hari ini diangkat dengan mosi Dewan ini akan membatasi penggunaan gadget dalam upaya pelestarian kebudayaan lokal yang akan dibuka oleh argumentasi dari pembicara pro pertama. Untuk pembicara pro pertama, apakah sudah siap? Siap. Siap. Baik, untuk share screen saya apakah sudah terlihat? Terlihat. Baik. Untuk pembicara pro pertama atas nama Zaskia Metakonang, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang terhormat. Izin Dewan Juri yang terhormat dan kawan-kawan sekalian. Budaya digital adalah hasil pemikiran, kreativitas, dan cipta karya masyarakat Indonesia yang menggunakan teknologi internet. Perkembangan budaya digital sangat ditentukan oleh kemampuan dari masyarakat mengenai pengetahuan dari teknologi di Indonesia. Pada dasarnya, teknologi digital adalah mengubah cara masyarakat Indonesia berinteraksi dengan sesama, dengan media muatannya, atau hal lain yang berkaitan dengan budaya. Proses ini berjalan dengan sangat cepat.
kendala dengan batasan geografis. Namun perubahan ini menjadi salah satu titik pangkal berbagai masalah yang timbul dengan penyebabkan kekerasan masyarakat dalam akhir-akhir ini. Diskusi yang tak logis roman kebencian semakin jamak kita temukan di dunia maya. Tidak sedikit pengguna internet berkomentar dan mengeluarkan pendapat-pendapat yang berdasarkan judul sebuah artikel. Sebagian lagi membentuk mudah mempercayai sebuah informasi yang dari situs-situs tidak bertanggung jawab, yang sama sekali tidak mengindahkan kaidah atau aturan jurnalisme. Penyesuaian kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman bukanlah satu-satunya permasalahan yang terjadi di Indonesia. Bentrokan terjadi akibat pro dan kontra gadget dalam budaya Indonesia mengindikasikan kurang cepat ya pemerintah dalam mengatur menyusun regulasi terkait dengan penggunaan teknologi dan kehidupan masyarakat. Potensi masalah di budaya digital lebih dari apa yang secara kasat mata. Saat ini kita berada dalam big data, sebuah masa yang ditandai dengan besar cepatnya arus informasi mengalir. Cepat atau lambat isu privasi, etika, regulasi, atau akibat penggunaan big data ini akan melahirkan masalah-masalah yang baru harus segera kita antisipasi budaya. Saat ini, budaya digital masih didominasi oleh penggunaan media sosial. Seiring dengan semakin meluasnya penetrasi jaringan internet ke berbagai daerah terluas Indonesia, dalam berbagai tahun depan ke media sosial akan menjadi pengaruh terbesar di digital Indonesia tersebut. Namun demikian, beberapa laporan perusahaan media sosial di berbagai daerah maju menggunakan data cukup menarik. Penggunaan sosial media semakin berkurang atau mencapai stagnasinya. Tidak hanya itu, sebuah tren yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial semakin mengurangi lama penggunaan media sosial kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, yaitu masyarakat menerapkan budaya hiburan melalui seni daerah tradisional atau seni Nusantara dilihat secara langsung. Namun ketika teknologi digital berkembang di Indonesia, beberapa media seperti televisi yang dapat menampilkan siaran seni tradisional, komputer, permainan dari apapun berkaitan dengan budaya hiburan dengan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari bersifat menghibur. Namun pada akhirnya bisa menimbulkan dampak negatif yaitu penggunaan hiburan ini dapat menentukan ekonomi moral sejauh mana identitas anggota rumah tangga dari keluarga tersebut. Tidak hanya itu, dampak yang kedua adalah berkomunikasi masyarakat terhadap sesama. Dengan adanya teknologi digital Indonesia, masyarakat yang dulunya berkomunikasi dengan menggunakan SMS sekarang menggunakan email dan batas ruang waktunya. Namun hal ini juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang membuat masyarakat itu jarang menjalin komunikasi tatap muka sehingga menjauhkan diri dari orang sekitar. Berbagi contoh tren ketiga, pakaian yang diakses dari smartphone kalian, dari internet seperti media sosial, hal ini mempunyai dampak negatifnya, yaitu tidak sesuai cara pakaiannya dengan budaya Indonesia, seperti memakai baju yang tidak sopan di saat berenang dan foto-foto video tidak sopan. Dan selanjutnya adalah gaya hidup. Budaya Indonesia adalah gaya hidup yang memiliki dampak negatif, seperti penyalahgunaan smartphone atau gadget kita sebagai teknologi digital yang menjual barang ilegal, narkoba, dan pergaulan bebas lainnya. Kemudian budaya berbahasa yang memiliki dampak negatif digital. Contohnya dalam bahasa asing, teknologi digital terdapat kata dalam kalimat yang seharusnya kita tidak ucapkan, tapi tersebut adalah kebiasaan kita. Justru masyarakat itu adalah menggunakan bahasa sehari-hari. Dengan terkikisnya budaya lokal Indonesia, maka bangsa Indonesia kehilangan identitasnya dan jati diri Indonesia mulai hilang. Akibatnya dari masyarakat di zaman sekarang jarang ditemukannya masih menanamkan nilai-nilai terutama pada generasi muda. Akibatnya apa? Banyak generasi muda yang keluar dari jalur lebih bangga mengikuti lifestyle orang Eropa daripada bangsanya sendiri. Masalahnya adalah sudah pada anak-anak zaman sekarang memainkan permainan lokal di zaman sekarang, permainan anak-anak seperti bermain congklak, lain-lain, semua sudah hilang karena tergantung dengan gadget sehingga anak-anak menjadi individualis yang materialis. Lalu zaman remaja sekarang lebih cinta dengan budaya negara seperti K-pop, budaya darat, bahkan menari tari modern dance daripada tari tradisional. Ini merupakan salah satu masalah serius dibiarkan dalam jangka yang panjang. Berbeda dengan negara timur, yang seperti Tiongkok, Jepang, Korea masih kuat mempertahankan budaya mereka ketika negara mereka merupakan negara maju dengan nilai-nilai lokal di negaranya yang selalu mereka bawa dalam diri masyarakat tersebut. Ketika negara tersebut masuk ke dalam macam barang mulai dalam mainan kosmetik hingga elektroniknya yang menggunakan bahasa mereka sendiri bukan bahasa Inggris. Lalu setiap membuat film pasti selalu disisipkan oleh kebudayaan mereka sendiri, memakai pakaian adat hingga makanan khas mereka sendiri, bahkan membuat film nasionalis bangsa tersebut. Terancam lunturnya nilai budaya kita lokal Indonesia, masyarakat lebih tertarik dengan menyerap budaya asing yang masuknya menerapkan dari kehidupan sehari-hari. Budaya asing dianggap lebih modern, menyenangkan daripada budaya lokal. Dampak negatifnya adalah nilai-nilai kebersamaan dalam gotong royong musyawarah tersebut sudah hilang. Masyarakat
menjadi lebih bersifat individualis sehingga rasa solidaritas dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar menjadi berkurang. Sifat individualis menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan bersama. Selain sifat individualis, kesenjangan sosial terjadi bagi masyarakat tidak dapat mengimbangi perkembangan gadget. Kesenjangan sosial menyebabkan masyarakat menjadi tertinggal dan kehidupannya semakin berkembang di era globalisasi. Seiring berkembangnya era digital, kebudayaan lokal yang sudah mulai hilang karena adanya perubahan pola hidup masyarakat. Hal ini dapat diketahui oleh bukti-bukti yang terjadinya pada pola hidup masyarakat, terutama di kota-kota besar. Di Indonesia terdapat masyarakat yang tertarik dengan perilaku hedonisme, konsumerisme, materialisme, sehingga tidak memikirkan, mengutamakan kepentingan, kebutuhan yang akan datang. Lalu, tidak hanya itu, pergaulan bebas, foya-foya, bullying yang terjadi akibat pengaruh arus internet atau gadget, perilaku-perilaku yang tidak menguntungkan karena memberikan dampak yang merugikan diri sendiri orang lain. Sekian, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara pro pertama, yaitu Zaskia yang telah menghabiskan waktu 6 menit lebih 10 detik. Baik, Zaskia sudah membuka argumentasi dengan sangat lengkap, kemudian akan dilanjutkan oleh pembicara kontra pertama. Pembicara kontra pertama, apakah sudah siap? Siap. Baik, kepada pembicara kontra pertama atas nama Safitri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf izin off-cam. Baik, pidato perdebatan saya kali ini akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang berhormat, saya berbicara satu, pihak kontra menyatakan tidak setuju pada mosi perdebatan kita kali ini. Di mana mosi perdebatan kita yaitu Dewan ini akan membatasi penggunaan gadget dalam upaya pelestarian kebudayaan lokal. Dewan juri yang berhormat, menurut saya bahwa adanya pembatasan penggunaan gadget dalam upaya pelestarian kebudayaan lokal ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, di mana pada saat ini kita berada pada era zaman globalisasi dan juga era transformasi digital, di mana banyak aspek-aspek kehidupan seperti misalnya bidang ekonomi, bidang pendidikan, komunikasi, bahkan budaya yang memanfaatkan dan juga membutuhkan adanya media digital. Nah, salah satu media digital yang banyak digunakan dan juga populer di masa ini dan juga masyarakat, yaitu salah satunya adalah gadget. Nah, Dewan Juri yang berhormat, saya akan memperkuat argumen saya dengan adanya data, di mana berdasarkan data dari GSMA Intelligence, yaitu merupakan suatu badan yang mengurus mengenai sumber dan juga penelitian tentang industri seluler yang digunakan di seluruh dunia, yang menyatakan bahwa di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa ada sekitar 370,1 juta perangkat seluler yang terkoneksi, di mana dari jumlah tersebut kita ketahui bahwa lebih banyak dibandingkan dengan total penduduk yang ada di Indonesia, yaitu total penduduk yang ada di Indonesia sekitar 277,7 juta. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya penggunaan perangkat media digital yaitu gadget yang sangat banyak. Hal ini mungkin tidak heran karena banyak kita temui di kehidupan kita sendiri, di lingkungan sekitar kita, bahwa mungkin dari kita sendiri memiliki satu anak memiliki 2 gadget atau bahkan lebih. Nah, Dewan Juri yang terhormat, masuk pada mosi kembali, di mana adanya pembatasan penggunaan gadget yang dilakukan dalam upaya kebudayaan lokal, di mana hal ini menurut kami kurang sudah jelas bahwa adanya pembatasan upaya pelestarian budaya lokal, di mana pembatasan penggunaan gadget ini dilakukan dalam upaya pelestarian budaya lokal, di mana tujuan dari upaya pelestarian ini merupakan hal yang positif. Nah, mengapa hal ini dilakukan adanya pembatasan? Nah, karena itu kebudayaan sendiri ini memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Nah, yang kita ketahui bahwasanya kebudayaan di Indonesia ini memiliki banyak keberagaman. Nah, keberagaman ini yaitu terdiri dari kebudayaan lokal itu sendiri. Nah, sehingga sangat penting di kita yang terutama sebagai
generasi muda untuk mendukung adanya pelestarian budaya dan juga menjaga budaya lokal ini agar tetap bertahan, di mana di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini. Dewan Juri yang terhormat, sebenarnya sangat mudah dan juga sederhana sebenarnya dalam kita untuk dapat melestarikan dan juga mendukung adanya budaya lokal. Yaitu yang pertama, kita yaitu mau mempelajari budaya tersebut. Nah, ini sangat sederhana, misalnya kita hanya sekedar mengenal saja. Nah, ini juga dapat kita terapkan melalui adanya media sosial, yaitu dengan membutuhkan gadget tentunya. Nah, yang kedua yaitu adanya praktik penggunaan budaya itu sendiri. Yaitu salah satunya yang dapat kita gunakan seperti misalnya penggunaan bahasa-bahasa daerah. Ini kita dapat memanfaatkan platform-platform di media sosial yang tentunya membutuhkan gadget itu sendiri, seperti misalnya dengan membuat cerita pendek maupun video dialog maupun puisi dengan menggunakan bahasa daerah itu sendiri. Sehingga pada masa saat ini budaya lokal ini dapat diperkenalkan ke dunia atau ke internasional. Dan juga yang ketiga yaitu dengan mengajarkan pada generasi selanjutnya. Mengajarkan pada generasi selanjutnya ini dapat diberikan melalui platform-platform yang ada, yang tentunya saat ini banyak diakses oleh anak-anak di Indonesia. Nah, hal ini daripada kita menjamuri dengan adanya globalisasi yang tentunya lebih mengarah ke dunia barat, kita lebih baik untuk menjamuri media sosial ini dengan adanya pelestarian budaya-budaya lokal. Sehingga kami tidak setuju dengan adanya mosi pada malam hari ini. Sekian pidato perdebatan saya kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara kontra pertama yang telah menghabiskan waktu 5 menit 8 detik. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan argumentasi dari pembicara pro kedua. Untuk pembicara pro kedua, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Baik, untuk pembicara pro kedua atas nama Rizka Wulandari, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, serta tim lawan yang saya banggakan, dan para hadirin yang saya cintai. Di sini saya selaku pembicara kedua dari tim pro izin menyampaikan argumen dalam pidato perdebatan kali ini dimulai dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk membidas beberapa argumen dari tim lawan bahwasanya saya tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh pembicara tim satu lawan. Banyak perilaku yang menyimpang atau mengalami peningkatan yang ditimbulkan dari penggunaan gadget. Dampak gadget pada anak paling dirasakan adalah penurunan dalam kemampuan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Ketika anak terlalu asik bermain dengan gadget, anak dapat mengabaikan dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga tidak memahami etika bersosialisasi dengan baik. Dengan mengakses situs jaring sosial yang berlebihan juga dapat membuat anak berpikir bahwa mencari teman bisa dilakukan melalui internet dan melupakan teman-teman yang ada di lingkungan sekitarnya. Ketergantungan pada media sosial atau gadget baik secara informasi ataupun telekomunikasi memiliki kualitas atraktif, di mana ketika seorang anak sudah merasa nyaman dengan gadget yang ia gunakan, maka ia seolah-olah menemukan dunianya sendiri dan akan merasa sulit untuk terlepas dari kenyamanan itu. Hal ini berakibat pada hubungan dia dengan orang lain secara face to face. Argumen tersebut juga diperkuat oleh seorang ahli psikiater dari Amerika Serikat, yaitu Gerald Block. Kondisi ini harus dilihat sebagai gangguan klinis, melihat makin meningkatnya jumlah orang yang kecanduan game dan pornografi di internet daripada berbincang dengan keluarga atau sahabatnya, dan cenderung untuk kurangnya interaksi terhadap lingkungan luar dan sekitar. Kehadiran teknologi ini membuat generasi milenial meninggalkan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai yang ditanam pada diri seorang anak itu ikut hilang mengikuti arus generasi milenial. Para pemuda dan anak-anak jarang sekali melestarikan budaya tradisional Indonesia. Mereka kurang mengenal lebih dekat dengan tarian serta alat musik tradisional. Mungkin jika dihitung dari miliaran remaja di Indonesia, pasti cuma sedikit yang bisa memainkan alat musik tradisional dibandingkan dengan alat musik modern. Peranan orang tua juga sangat penting dalam mengembangkan budaya tradisional pada anak-anak saat ini, agar mereka tidak hanya bermain terus-menerus dengan gadget mereka. Padahal permainan tradisional lebih seru jika dibandingkan dengan gadget. Tidak hanya itu saja, permainan tradisional juga bisa mengasah otak anak agar lebih berkembang dan kreatif untuk melakukan berbagai kegiatan yang berdampak pada diri mereka sendiri.
Mereka juga bisa lebih aktif dalam berbagai kegiatan jika dibandingkan dengan teknologi atau permainan modern. Ini sangat jauh sekali karena menurut kami gadget terlalu menguasai pola pikir sehingga dapat membuat kita malas untuk belajar. Mereka juga akan lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan keadaan sekitar. Permainan tradisional banyak sekali yang ditinggalkan seperti permainan bola bekel, congklak, enggrang, lompat tali, gobak sodor, dan gatrik. Jutaan remaja dan anak-anak sudah jarang sekali untuk memainkannya. Mereka lebih memilih bermain beralih pada gadget seperti permainan Mobile Legends, FF, dan lain sebagainya. Tak jarang orang tua pun lebih membiarkan anaknya untuk bermain gadget, padahal generasi milenial sangat penting untuk melestarikan budaya Indonesia yang mulai punah. Saat ini, jika kita memperkenalkan kembali alat musik tradisional maupun permainan tradisional pada generasi milenial, pasti mereka sangat asing dengan budaya tradisional karena mereka lebih mengenal budaya modern daripada tradisional. Jika permainan tradisional lebih dikembangkan dan lebih dilestarikan, mungkin anak generasi milenial sangat sulit memahami bagaimana cara untuk memainkan atau mengaplikasikannya. Butuh waktu untuk mengajari mereka agar lebih mengenal permainan tradisional tersebut. Jika kita bandingkan remaja zaman dahulu dengan generasi saat ini, sangat jauh berbeda sekali. Dulu teknologi sangat jarang, gadget sedikit yang memiliki atau yang punya. Bahkan anak-anak jarang yang memiliki gadget. Mereka lebih memilih permainan tradisional untuk meluangkan waktunya bersama temannya. Tetapi remaja di era digital saat ini sudah banyak kita jumpai anak-anak yang sudah memiliki gadget di usia yang sangat dini. Bahkan menurut mereka gadget adalah dunianya mereka. Mereka tidak bisa melakukan kegiatan tanpa gadget. Jadi di sini kami tim Pro sangat setuju dengan mosi perdebatan Dewan ini akan membatasi penggunaan gadget dalam upaya pelestarian kebudayaan lokal. Jika dilihat saat ini, alat musik tradisional, tarian tradisional juga jarang terekspos. Bahkan lagu daerah tak jarang orang mengenalnya, bahkan jarang pula dinyanyikan. Mereka justru lebih hafal lagu EXO ketimbang lagu Gemu Famire dari NTT. Lunturnya budaya tradisional juga dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Permainan modern juga lebih menarik dan lebih asik di kalangan remaja. Gadget saat ini lebih menarik perhatian anak generasi milenial daripada budaya tradisional. Justru kita sebagai para pemuda dan anak-anak bangsa seharusnya bisa melestarikan budaya tradisional agar tidak dijajah dan dicuri oleh negara tetangga. Contohnya seperti kebudayaan batik itu sudah diklaim oleh negara Malaysia. Sudah banyak sekali kasus budaya kita yang dicuri karena ketidakmampuan generasi penerus. Tetapi masyarakat kini sudah banyak meninggalkan nilai-nilai tersebut. Padahal inilah identitas budaya kita. Jangan sampai kita terjajah oleh budaya luar, bukan karena kebudayaan kita, tetapi cara berbicara pun sudah mulai terjajah. Kita lancar berbahasa Inggris atau bahasa luar lainnya, tetapi mengapa kita tidak tahu bahwa kita tidak bisa berbahasa daerah kita sendiri. Masih banyak cara kita untuk melestarikan budaya Indonesia agar negara lain tahu bahwa negara Indonesia mempunyai banyak sekali kepulauan, daerah, bahasa, serta kebudayaan yang layak untuk dilihat di dunia internasional, tidak melalui gadget saja. Poin penting di sini adalah rasa nasionalisme, mengingat hal ini merupakan salah satu inti dari pendidikan. Selain itu, setelah mengenal budaya, mereka juga diharapkan bisa mencintai budaya Indonesia serta menghargai sejarah masa lalu. Jika bukan generasi kita sendiri yang melestarikan, lalu siapa lagi? Ketika kita sebagai generasi milenial harus lebih pintar dalam memanfaatkan teknologi. Kita tidak boleh dibodohi oleh teknologi. Kita harus bisa menyetarakan antara teknologi dan budaya agar terlihat lebih balance. Maka dari itu, argumentasi yang diberikan oleh pembicara satu dari tim lawan bukanlah solusi dari jawaban yang tepat, karena penggunaan gadget dapat mengancam identitas nasional dan mengakibatkan lemahnya kebudayaan lokal. Kami tegaskan kembali, Dewan Juri yang terhormat, bahwa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan pada kali ini. Terima kasih dan saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada pembicara pro kedua yang telah menghabiskan waktu 6 menit lebih 13 detik. Untuk selanjutnya, argumentasi akan dilanjutkan oleh pembicara kontra kedua. Pembicara kontra kedua, apakah sudah siap? Sudah siap. Baik, kepada pembicara kontra kedua atas nama Fadilah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, pidato perdebatan saya kali ini akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memulai pidato perdebatan saya kali ini, izinkan saya melakukan pembidasan terhadap argumentasi dari pembicara pihak Pro 2 yang mengatakan bahwa permainan lokal saat ini kurang karena adanya gadget. Malah
pihak Pro 2 tidak mendalami argumentasinya itu sendiri. Malahan faktanya bahwa gadget sendiri sudah mengadaptasi permainan-permainan lokal, seperti permainan congklak sendiri sudah ada dalam gadget, dan permainan lokal lainnya sudah ada dalam gadget. Selain itu juga, pihak Pro 2 mengatakan bahwa hanya melihat dari sisi negatif saja dalam dampak kognitif anak. Menurut teorinya Piaget dalam psikologi, bahwa perkembangan kognitif anak akan didukung dengan apa yang anak sukai. Maka dari itu, dalam perkembangan zaman saat ini, anak lebih cenderung menyukai gadget. Sepertinya kita harus mendukung bahwa perkembangan kognitif anak, kognitif bahasa, maupun permainan-permainan yang dapat memacu adrenalin anak, seperti yang sudah dicontohkan bahwa dari pembicara Pro 2 yang mengatakan bahwa Mobile Legends dan sebagainya itu faktanya dapat memancing adrenalin dan mengembangkan kognitif anak. Selain daripada itu, pihak Pro 2 mengatakan bahwa kebudayaan Indonesia jarang terekspos saat ini. Maka dari itu, bukankah karena jarang terekspos kita harus menggunakan gadget untuk mengekspos kebudayaan lokal kita itu sendiri dalam penggunaan media sosial. Dan pihak Pro 2 juga mengatakan adanya pencurian kebudayaan lokal seperti yang seperti dalam kasus yang terjadi dalam Malaysia. Nah, pencurian kebudayaan lokal itu sendiri karena kita tidak mengekspos. Maka dari itu, penggunaan gadget adanya untuk mengekspos kebudayaan lokal kita itu sendiri. Baik, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya membicarakan argumentasi saya untuk membuka cakrawala berpikir kita dalam memandang mosi perdebatan kali ini. Yaitu mosi perdebatannya yaitu, Dewan ini akan membatasi penggunaan gadget dalam upaya pelestarian kebudayaan lokal. Saya dari pihak kontra tidak setuju dalam mosi perdebatan kali ini. Yang dalam hal ini sudah terdapat pada pasal 28F yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan berhak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia. Maka dari itu, jika mosi perdebatan kali ini, Dewan ini menyetujui pembatasan gadget, bukankah akan melanggar hak asasi manusia itu sendiri yang sudah dilindungi oleh pasal 28F, di mana setiap orang seharusnya berhak memperoleh informasi dan mengembangkan dirinya. Maka dari itu, adanya gadget yang berhak untuk memperoleh informasi dan untuk mengembangkan dirinya itu sendiri tidak harus dibatasi sama sekali. Selain daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, di tengah era globalisasi saat ini, pergeseran kebudayaan lokal sangat rentan. Maka dari itu, adanya peran media sosial harus kita canangkan, harus kita kedepankan untuk tetap mempertahankan kebudayaan lokal itu sendiri, agar kebudayaan yang masuk dari luar tetap tidak menggeser kebudayaan lokal, di mana kita malahan harus mengekspos kebudayaan lokal kita sendiri dari peran media sosial kita itu sendiri. Selain daripada itu, jika dilihat dari beberapa aspek kehidupan seperti aspek pendidikan, Dewan Juri yang terhormat, pelestarian kebudayaan lokal jika kita lakukan dalam aspek kebudayaan seperti dalam sekolah-sekolah ataupun dalam pendidikan, peran gadget sangatlah penting, di mana siswa-siswa ataupun mahasiswa perlu adanya gadget untuk melihat update kebudayaan lokal ataupun melihat kebudayaan lokal yang ada pada zaman sebelumnya. Seperti yang kita tahu bahwa kebudayaan lokal tidak hanya tercatat dalam buku saja. Kita tidak harus melihat buku ataupun kita tidak harus melihat selembaran yang ditulis oleh orang-orang terdahulu kita untuk kita mengenal kebudayaan lokal. Kita bisa menggunakan dengan gampang, dengan semudah untuk mencari kebudayaan lokal kita itu sendiri melalui gadget. Maka dari itu, gadget sangatlah penting dan sangatlah krusial digunakan dalam era pendidikan kita saat ini. Selain daripada itu, saya ingin memberikan saran terhadap pihak pro yang mengatakan bahwa banyaknya pergeseran kebudayaan lokal karena adanya masuk kebudayaan asing. Nah, maka dari itu saran saya adalah kita harusnya selektif dalam hal ini. Kita tidak harus menyerap semua hal yang ada dalam kebudayaan asing yang masuk. Kita bisa hanya sebagai hiburan. Kita harus selektif dan tetap mempertahankan kebudayaan lokal kita itu sendiri, dan tidak perlu adanya pembatasan itu sendiri akan membuat kebudayaan kita itu sendiri tidak dikenal oleh mancanegara, dan pembatasan itu sendiri akan membuat kita sendiri malah tidak mengenal kebudayaan lokal kita itu sendiri. Selain daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, jika dilihat dari sisi psikologis, seseorang akan cenderung suka akan melestarikan sesuatu jika itu hal yang dia sukai ataupun hal yang membuat
dia menarik. Maka dari itu, di era perkembangan saat ini, gadget sangatlah menarik untuk kita. Faktanya, gadget bahkan tidak bisa kita lepaskan. Maka dari itu, untuk tetap menarik, untuk tetap disukai, maka penggunaan gadget sangatlah penting dalam melestarikan kebudayaan lokal. Sekian pidato perdebatan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara kontra kedua atas nama Fadilah yang telah menghabiskan waktu 5 menit lebih 39 detik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan argumentasi dari pembicara pro ketiga. Untuk pembicara pro ketiga, apakah sudah siap? Sudah. Maaf sebelumnya moderator. Ya. Teman-teman semua, ini sudah peringatan berapa kali di aku bilang ya, atau dari kita anak divisi bilang, jika ada yang interupsi, tolong dihargai. Jadi misalnya kalau kalian tidak menerima instruksi, katakan maaf, saya tidak menerima instruksi. Jika diterima, tolong diberikan kata-kata, ya silahkan berikan instruksi Anda. Tapi kalau tidak diterima, tolong dikatakan maaf, saya tidak bisa menerima instruksi. Jadi jangan sampai ada pengulangan seperti instruksi, tapi tidak ada yang memberikan penghargaan ataupun menghormati instruksi tersebut. Dan selanjutnya, jika memang teman-teman tidak diberikan kesempatan dari instruksi, boleh diketik aja gitu, atau raise hand, supaya ada kala pembicara itu tidak ingin diganggu. Jadi bisa raise hand atau bisa diketik gitu. Oke, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Kak Ome atas masukan yang diberikan. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pembicara pro ketiga. Pembicara pro ketiga, apakah sudah siap? Sudah. Baik, kepada pembicara pro ketiga, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman semuanya, saya pembicara ketiga dari tim Pro akan menyampaikan argumen dalam perdebatan kali ini dimulai dari hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kami sangat tidak setuju dengan argumen yang diberikan oleh tim kontra. Izinkan saya untuk membidas argumen pembicara kontra 2 sebelum saya menyampaikan argumentasi saya. Pembicara dari tim kontra 2 tadi mengatakan bahwa gadget memiliki dampak positif karena bisa mengadaptasi permainan tradisional ke dalam gadget. Padahal hal tersebut malah mengurangi esensi dari permainan tersebut. Permainan tersebut diciptakan karena untuk meningkatkan atau mengembangkan rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan dari anak-anak itu sendiri. Dan juga kebersamaan, rasa kekeluargaan merupakan budaya lokal Indonesia. Saling menghargai, saling menyayangi satu sama lain tanpa membedakan latar belakang. Kalau permainan tersebut dipindah ke gadget, otomatis mereka akan bermain sendiri atau dengan game saja. Dan itu tentunya tidak akan mendapat esensi dari permainan itu sendiri. Lalu untuk yang kedua, pembicara kontra mengatakan bahwa pembatasan gadget merupakan pelanggaran HAM. Di sini kami sebagai tim Pro tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena yang dilakukan adalah pembatasan, bukan pelarangan. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim Pro sangat tidak setuju dengan argumen tim kontra. Izinkanlah saya untuk memberikan argumen saya. Kebudayaan merupakan hasil karya buatan manusia. Kebudayaan ini memiliki beberapa bidang, antara lain seni, adat, keyakinan, dan lain-lain. Adanya kebudayaan mampu memberi pengaruh terhadap kehidupan manusia. Di kehidupan manusia, terutama menyangkut teknologi. Oleh karena itu, di era sekarang banyak sekali dampak negatif dari teknologi tersebut, khususnya gadget di Indonesia. Sementara yang telah dipaparkan seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara sebelumnya, dampak masuknya gadget di Indonesia adalah lunturnya kebudayaan daerah. Apabila dampak tersebut dibiarkan terus-menerus, maka dapat mengikis lapisan kebudayaan yang telah dibangun lama sejak zaman nenek moyang. Tentunya saya sebagai tim Pro sangat setuju dengan adanya pembatasan penggunaan gadget dalam upaya pelestarian budaya lokal. Dewan Juri yang terhormat,
Berikut akan saya perkuat argumen sebelumnya terkait dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan. Yang pertama adalah berdampak pada kepribadian. Perubahan yang paling kentara yaitu tingkah laku. Selalu menggunakan gadget setiap saat dapat membuat pengguna tidak terlalu peka terhadap lingkungan. Karena kurangnya kepekaan kepada lingkungan tentunya menjadikan sebagai seorang yang antisosial. Dan jika seseorang antisosial, pastinya dia tidak akan tertarik untuk melestarikan budaya lokal. Seperti yang kita ketahui, budaya lokal Indonesia banyak yang dilakukan secara bersama-sama, seperti menari maupun budaya adat lainnya. Bagaimana bisa mereka ikut melestarikan budaya lokal jika untuk bergaul saja susah karena memilih berkomunikasi melalui gadget? Sebagai contoh, anak-anak yang sudah melupakan permainan tradisional seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, seperti gobak sodor, petak umpet, egrang, betengan, ataupun congklak. Anak-anak akan lebih memilih diam di rumah, asik bermain game yang ada dalam gadgetnya. Hal tersebut tentunya akan menjadikan kepribadian anak menjadi individualisme karena kurang bergaul dengan teman-temannya. Mereka akan memiliki rasa empati yang rendah. Tak jarang orang tua pun membiarkan anaknya untuk bermain gadget. Padahal generasi milenial sangat penting untuk melestarikan budaya Indonesia yang mulai punah. Saat ini jika kita memperkenalkan kembali alat musik tradisional maupun permainan tradisional, tentunya anak-anak tersebut akan asing karena yang mereka pahami malah kebudayaan modern yang banyak tersaji di gadget. Padahal seperti yang kita ketahui, kebudayaan lokal Indonesia sangat berkaitan erat dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaannya. Dewan juri yang terhormat, penggunaan gadget terlalu lama dapat juga merusak beberapa kemampuan anak, seperti penurunan kemampuan berinteraksi secara langsung jika si anak telah mengalami kecanduan pada gadget. Jika semua orang hanya mengetahui budaya lokal melalui gadget, tanpa ikut serta melestarikan dalam artian ikut melaksanakan budaya tersebut dalam dunia nyata, maka bukan tidak mungkin lambat laun budaya tersebut akan hilang karena tidak akan ada yang meneruskannya. Untuk yang kedua, gadget akan berdampak pada kultural. Gadget tidak hanya mempunyai fungsi sebagai alat komunikasi yang canggih, namun bisa mencerminkan ikatan batin atau emosional dan budaya yang melambangkan status sosial manusia sehingga manusia akan selalu menengok alat komunikasi ini sebagai ukuran status sosialnya. Dan mereka akan selalu berlomba untuk mendapatkan yang terbaik agar tidak dipandang rendah dalam masyarakat. Selain itu, penggunaan gadget berlebihan akan melunturkan budaya lokal dalam hal nilai moral dan sopan santun dalam masyarakat. Bahkan sampai terjadi kejahatan dan penipuan melalui media sosial. Banyak generasi muda yang berbicara dengan bahasa kotor yang mereka ketahui melalui gadget. Tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan budaya lokal yang selalu mengajarkan untuk berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun. Selain itu, para generasi muda juga banyak yang tidak bisa berbahasa daerah akibat dari dampak gadget yang mereka memilih untuk mempelajari bahasa asing. Budaya lokal Indonesia tidak melulu berbentuk tarian atau musik, akan tetapi etika, moral, dan sopan santun juga termasuk ke dalam budaya lokal yang harus dijaga. Seharusnya orang tua pada masa sekarang, di masa yang kemajuan ipteknya sudah tinggi, harus lebih memperhatikan anak mereka dalam penggunaan gadget, yaitu melalui pembatasan penggunaan gadget. Kebanyakan orang tua sudah percaya kepada anaknya dan enggan memperhatikan hal-hal seperti ini. Anak-anak harus ditanamkan budaya di Indonesia seperti budaya etika bertegur sapa kepada sesama agar anak dapat mengerti dan mengamalkan sejak kecil, agar mereka dapat bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Dengan penggunaan gadget juga membuat para penggunanya malu untuk menunjukkan budaya lokal, karena akan dianggap jadul dan kuno. Mereka lebih memilih mengikuti tren modern yang kebanyakan berasal dari negara luar. Sudah banyak sekali kasus bahwa budaya kita banyak dicuri oleh ketidakpedulian generasi penerus, seperti wayang kulit, lagu Rasa Sayange, batik, riok Ponorogo, makanan rendang, dan musik angklung yang telah diklaim oleh negara Malaysia. Tetapi masyarakat kita kini sudah banyak meninggalkan nilai-nilai tersebut. Padahal nilai identitas budaya kita jangan sampai kita terjajah oleh budaya luar. Bukan hanya kebudayaan kita, tetapi cara berbicara kita pun sudah mulai terjajah. Kita belajar bahasa Inggris atau bahasa luar, tapi mengapa kita malah tidak tahu dengan budaya bahasa daerah kita sendiri. Oleh karena itu, kami sebagai tim pro sangat tidak setuju dengan mosi yang diberikan dalam perdebatan kami sebagai tim pro sangat setuju dengan mosi yang diberikan dalam perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini akan membatasi penggunaan gadget dalam upaya pelestarian kebudayaan lokal. Cukup dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pro ketiga atas nama Isna Nur Hidayah yang telah menghabiskan waktu 6 menit lebih 55 detik. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan argumentasi dari pembicara kontra ketiga
Untuk pembicara kontra ketiga, apakah sudah siap? Siap. Baik, untuk pembicara kontra ketiga, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, perdebatan saya akan mulai dalam waktu 1, 2, 3. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dewan juri yang terhormat, saya pembicara 3, pihak kontra menyatakan tidak setuju pada mosi perdebatan di mana mosi perdebatan kita yaitu dewan ini akan membatasi penggunaan gadget dalam upaya pelestarian. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan perdebatan yang sudah disampaikan, izinkanlah saya terlebih dahulu melakukan penjelasan terhadap pihak pro yang menyatakan bahwa cara berpakaian masyarakat ini saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lainnya. Saat ini bisa ditemukan dengan mudah cara berpakaian yang bersifat lebih modern dan bisa menjangkau berbagai kalangan muda. Kehadiran teknologi membuat kita terpapar pada banyak informasi baik dari dalam maupun luar. Kita bisa melihat berbagai variasi mode dan gaya lewat majalah, koran, dan sosial media. Tak jarang pakaian yang dikenakan bintang film dicontohkan bahkan menjadi tren di Indonesia. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang kedua, gaya hidup. Kemajuan teknologi, kemajuan teknologi memudahkan orang untuk menemukan informasi di internet tanpa disadari gaya hidup individu atau kelompok mulai berubah. Perubahan ini ada sifat positif dan ada pula yang negatif. Gaya berbahasa juga ikut berubah seiring majunya teknologi. Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Baik, saya lanjutkan. Dewan juri yang terhormat, saya melanjutkan memberikan mewakili argumentasi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya, yaitu pembicara 1 dan 2 dari pihak kontrak. Membatasi penggunaan gadget dalam upaya pelestarian budaya itu salah satu sifat yang agak kolot, karena kita melihat ada modernisasi budaya lokal itu juga bisa lebih dikenalkan dengan kreativitas manusianya. Dalam memperkenalkan budaya lokal lebih ke dunia dengan sosial media dan membatasi penggunaan gadget dalam upaya pelestarian budaya lokal itu baik, akan saya lanjutkan ya. Dan membatasi penggunaan gadget dalam upaya pelestarian budaya lokal itu, pangsa pasarnya tidak ada dalam seputaran lokal saja dan lingkungan kita sendiri. Menurut saya keterbukaan atau tidak dalam keterbatasan dalam penggunaan gadget secara tidak langsung dapat mengedukasi masyarakat dalam memperkenalkan budaya lokal. Karena banyak masyarakat di luar sana yang belum tahu misalkan tarian Saman dari Aceh. Sedangkan kalau penggunaan dibatasi, kemungkinan besar tidak seluruh di Indonesia tahu. Sedangkan apabila gadget tidak dibatasi, bahkan mungkin di ruang lingkup luas orang-orang di Papua, NTT, Jawa, Kalimantan, atau bahkan di luar negeri, bahkan bisa secara mudah tahu cara melakukan tarian-tarian tersebut. Baik, sekian pidato perdebatan saya kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara kontra ketiga atas nama Sela Banzira yang telah menghabiskan waktu 3 menit lebih 55 detik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan kepada pembicara penyimpul dari tim kontra terlebih dahulu. Untuk pembicara penyimpul dari tim kontra, apakah sudah siap? Sudah siap.
Baik, untuk pembicara penyimpul dari tim kontra dengan durasi waktu 3 menit, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari pihak penyimpul tim kontra akan memulai memberikan argumentasi penyimpul dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, pada mosi perdebatan kita kali ini, kami dari pihak kontra tidak setuju, yang sangat tidak setuju pada mosi perdebatan di mana Dewan ini akan membatasi penggunaan gadget dalam upaya pelestarian kebudayaan lokal. Di mana sebelumnya kami dari pihak kontra sudah menyatakan bahwa jumlah penggunaan gadget di Indonesia sangat besar, di mana perbandingannya adalah 1:2 di antara 2 orang. Nah, maka dari itu, melihat dari jumlah penggunaan gadget, kami mengaitkan pada pasal 28F di mana mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia. Maka dari itu, dengan adanya pasal 28F yang sudah kami katakan bahwa setiap orang dilindungi haknya untuk berkomunikasi dan mengembangkan pribadinya melalui gadget itu sendiri. Dan selain daripada itu, kami juga menyatakan bahwa di tengah era globalisasi saat ini, penggunaan gadget sangat penting untuk mengekspos kebudayaan lokal kita itu sendiri ke ranah internasional, agar tidak adanya pencurian kebudayaan yang seperti yang dikatakan pihak pro yang sudah kami bidas. Selain daripada itu, kami juga mengatakan bahwa kami memberi contoh penggunaan gadget ini dalam ranah pendidikan sangatlah penting, di mana dalam ranah pendidikan penggunaan gadget untuk melestarikan kebudayaan lokal itu sendiri, untuk mengenalkan kebudayaan lokal kepada generasi muda, mahasiswa maupun siswa-siswa itu sendiri, penggunaan gadget sangatlah penting. Selain daripada itu, kami juga mengatakan bahwa penggunaan gadget itu sendiri akan melestarikan kebudayaan lokal kita di ranah lokal kita itu sendiri, di mana kami juga sudah memberikan contoh bahwa seperti budaya Aceh yang akan dilihat oleh orang Papua, di mana peran gadget sangatlah penting dalam hal ini. Tidak mungkin kebudayaan itu dilihat tanpa peran gadget itu sendiri. Selain daripada itu, kami juga memberikan saran bahwa adanya sifat selektif dalam penggunaan gadget agar tidak mengikis kebudayaan lokal itu sendiri. Jadi tidak perlu adanya pembatasan penggunaan gadget dalam pelestarian kebudayaan lokal, karena penggunaan gadget sangatlah penting yang sudah seperti yang kami paparkan. Kita harus lebih selektif dalam hal ini untuk tetap mempertahankan kebudayaan lokal kita itu sendiri. Selain pada itu, kami juga melakukan pembidasan seperti pihak pro yang mengatakan bahwa permainan lokal sudah terkikis karena adanya gadget. Kami mengatakan bahwa permainan lokal itu sendiri malah sudah diadaptasi oleh gadget, dan banyak orang yang sudah memainkan permainan lokal itu sendiri dalam gadget. Selain daripada itu, kami juga melakukan pembidasan di mana pihak pro mengatakan adanya jarang terekspos kebudayaan lokal itu sendiri. Maka dari itu kami melakukan pembidasan bahwa seharusnya kalau ingin terekspos, kita harus menggunakan gadget itu sendiri untuk mengekspos kebudayaan kita ke ranah internasional. Maka dari itu, kami dari pihak kontra sangat tidak setuju dalam mosi perdebatan kita kali ini, di mana Dewan ini akan membatasi penggunaan gadget dalam upaya pelestarian kebudayaan lokal. Dan kami dari pihak kontra menyatakan bangga memenangkan mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara penyimpul dari tim kontra yang telah menghabiskan waktu 3 menit lebih 25 detik. Untuk selanjutnya, dari pembicara penyimpul dari tim pro, apakah sudah siap? Ya. Baik, Oke. pembicara penyimpul dari tim pro, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih pada moderator dan Dewan Juri terhormat bahwa kami dari tim pro sangat menjunjung tinggi dan sangat setuju dengan mosi kali ini. Jadi saya menarik kesimpulan bahwa gadget semata-mata mendapatkan dampak pula negatif, yaitu gadget menggeser nilai-nilai nasionalisme dan kebudayaan yang telah ada di Indonesia sebagai kebudayaan, misalnya hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara. Saya tidak setuju atas pendapat tim kontra yang menyatakan bahwa pelestarian budaya harus menggunakan gadget segala macam di dunia, harus terkenal sampai dunia. Nah, terjadinya penggunaan gadget tersebut menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme.
hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, kehilangan percaya diri, gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat kita. Oleh sebab itu, patutlah kita sebagai Indonesia membatasi lingkup gadget yang mana harus diterapkan dan mana yang harus ditolak, menimbulkan bidang gadget masalah yang dapat dilakukan berperan pemerintah melakukan kebijakan yang mengarahin kepada pertimbangan kultural atau budaya daripada semata-mata hanya ekonomi yang merugikan suatu perkembangan kebudayaan yang dalam kebijakan yang dirumuskan. Banyaknya kebudayaan Indonesia yang luntur akibat gadget. Karena apa? Canggih teknologi saat ini membuat masyarakat lebih cenderung menonton TV, menatap gadgetnya setiap hari, bukan hanya orang tua, bahkan anak-anak juga. Hal ini membuat banyaknya kesenian tradisional lenyap karena sudah tidak ada lagi menonton sebagai penunjukan kesenian ludruk, ketoprak, wayang kulit, wayang orang, dan lain-lain. Padahal di dalam kesenian tersebut banyak pesan-pesan moral yang terdapat diperhatikan. Maka pemerintah perlu mengendalikan fungsinya sebagai pelindungan pengayoman kesenian terhadap tradisional tanpa harus campur tangan dengan estetikanya. Banyaknya cara pemerintah mengadakan lomba-lomba musiman tema kebudayaan seperti wayang golek, wayang kulit, dan juga mengadakan fashion show dengan menggunakan baju adat. Orang-orang juga para siswa atau lebih mengetahui lagi masalah-masalah budaya ini. Dalam hal ini penting menjadikan budaya lokal dalam semua mata pelajaran dan membatasi penggunaan gadget. Jadi saya memutuskan tim pro sangat setuju dengan mosi kali ini, dan sebagian besar adalah generasi milenial yang mempengaruhi dalam faktor-faktor dan berdampak negatif dalam penggunaan gadget, yaitu mereka adalah merubah lifestyle-nya dari hedonis yang bergaya hidup sederhana yang tidak haus akan pengakuan bersifat sementara. Generasi milenial sebagian besar menganut pola hidup bebas yang sangat mengkhawatirkan karena peran gadget sangat berdampak ke kita fokus ke generasi milenialnya. Karena apa? Padahal kehidupan bebas bukanlah mencirikan hidup budaya kita, karena bahkan tidak bermanfaat sama sekali bagi kita. Jadi melakukan banyak hal yang menurut keyakinan budaya kita sendiri tabu dilakukan. Akan tetapi oleh karena itu adanya degradasi budaya, perilaku yang dikatakan tabu itu tetap dilakukannya dan dianggap biasa-biasa saja. Perilaku ini tidak dapat dibiarkan secara langsung karena lama-kelamaan akan berimbas pada masyarakat, kerusakan diri dan berakibat cacat mental. Jadi demikian masih saya simpulkan bahwa gadget seharusnya kita bisa semakin memajukan budaya kita yang di Indonesia, bukan malah membuat lenyap kehidupan kita. Karena pada hakikatnya pemerintah dan diri sendirilah yang berperan pada kemajuan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi sebagai budaya Indonesia harus introspeksi diri agar bisa memperbaiki keadaan bangsa menjadi lebih baik dan mempertahankan budaya lokal kita. Penyebab lunturnya budaya Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal, minimnya komunikasi tentang budaya, dan kurangnya pembelajaran budaya sendiri. Dampak remaja Indonesia kehilangan jati diri sebagai rakyat Indonesia memegang teguh budaya Indonesia tidak harus melalui gadget. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara penyimpul dari tim Pro sebagai penutupan debat pada malam hari ini yang telah menghabiskan waktu 3 menit lebih 34 detik. Baik, Sobat Berpikir semua, dengan berakhirnya sesi perdebatan kali ini, untuk selanjutnya akan memasuki sesi penjurian. Kepada Kak Omega, apakah sudah siap untuk memberikan penilaian? Oke, siap. Baik, kepada Kak Omega, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator yang memberikan waktu kepada saya untuk menjuri kegiatan perdebatan kita pada malam hari ini. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan dahulu mengenai gagal pahamnya teman-teman semua memahami mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, kata membatasi. Jadi, membatasi itu bukan berarti menghilangkan. Itu pihak pro harus memperhatikan ya. Dari tadi aku mendengarkan dan memperhatikan argumentasi yang diberikan oleh pihak pro itu seakan-akan menghilangkan gadget itu. Jadi ibaratnya kayak nggak perlu ada gadget, harusnya kita tidak boleh pakai gadget untuk tetap melestarikan budaya. Bukan itu konsepnya. Tapi konsepnya itu membatasi penggunaannya. Jadi yang seharusnya itu yang kalian bawakan itu adalah mengenai orang-orang yang sering menggunakan handphone kemana saja. Orang-orang yang tidak membatasi penggunaan handphonenya, orang-orang yang tidak membatasi penggunaan gadgetnya, tidak membatasi waktunya untuk melihat handphone. Dibandingkan dengan apa yang kalian sebut tadi itu seperti jelas-jelas harus ditimbang nih. Nggak boleh pakai handphone atau penggunaan handphone itu harus diminimalisir, bukan, tapi harus dibatasi cara orang-orang dalam menggunakan gadget supaya lebih memperhatikan kebudayaan. Terus yang kedua, yaitu kebudayaan lokal. Teman-teman semua,
bahwasanya kebudayaan lokal itu bukan hanya sekedar budaya-budaya sejarah ataupun budaya-budaya tentang kebiasaan ataupun seperti permainan-permainan yang teman jelaskan atau budaya-budaya yang seperti adat atau apa itu bukan hanya sekedar itu. Kebudayaan lokal itu banyak banget. Kebudayaan lokal itu salah satunya adalah orang-orang dengan cara berperilakunya. Teman-teman semua pasti sering melihat seperti bencana ataupun misalnya terjadi kebakaran atau terjadi misalnya musibah, kecelakaan. Misalnya orang-orang sekarang itu lebih memperhatikan cara dia megang handphone atau cara dia merekam atau gimana caranya supaya yang aku rekam ini tuh viral. Ini kan bagian dari seseorang tidak membatasi cara dia menggunakan handphone, bukan? Jadi yang harusnya kita lihat dalam proses perdebatan kali ini adalah orang-orang yang harus dibatasi cara menggunakan handphonenya gitu. Orang-orang yang harus dibatasi menggunakan gadget supaya lebih memperhatikan budaya. Budaya kita itu bukan budaya merekam-rekam, bukan. Budaya kita itu budaya seperti tanggap, cermat kayak gitu. Jadi kan kalau kita melihat keadaan seperti hal-hal yang tidak mungkin untuk direkam, ya nggak usah direkam, harusnya dibantu gitu. Aksinya yang dilakukan tidak merekam atau seolah-olah bahwasanya udah kalau aku ngerekam kayak gini udah bentuk dari aksi aku dalam berbudaya, bukan hal itu yang harus kita junjung dalam perdebatan kali ini gitu. Langsung saja aku bawa ke pembicara pertama. Pembicara pertama tadi masih aku belum terlalu banyak mendengarkan karena tadi keluar. Tapi aku melihat tanggapan dari Fauzul bahwasanya pembicara pertama ini limitasinya masih kurang jelas. Jadi ingat bahwasanya pro pertama itu harus lebih memberikan limitasi yang jelas. Lalu mungkin akibat menggebu-gebu dalam menyampaikan argumentasi. Argumentasinya sudah bagus, namun alasannya tidak komprehensif. Kenapa harus membatasi gadget? Mengaitkan dengan status quo belum kuat, waktu yang lebih dan menghabiskan waktu 6 menit, 10 menit. 60 menit, 10 detik. Dan dalam perdebatan ini teman-teman semua harus tahu bahwasanya tidak perlu panjang-panjang waktu, tapi setup yang kamu berikan itu jelas. Jadi pro pertama itu kan sudah diberikan setup, memberikan latar belakang, memberikan limitasi perdebatan, dan memberikan poin argumentasi. Jadi nggak perlu banyak-banyak argumentasi, cukup beberapa argumentasi saja, tapi itu jelas gitu. Ini untuk pro yang pertama, dan menggebu-gebu boleh, asalkan jelas gitu. Lalu karena aku tadi kurang paham sama Prof. Fatuk bagaimana cara membawakannya, jadi aku menjelaskan yang diberikan oleh Kak Fauzul. Terus yang selanjutnya, kontra satu, itu saya Fitri. Memang tadi sudah memberikan penggambaran tentang gadget yang baik lah gitu. Jadi ibaratnya kalau sebenarnya tidak perlu dibatasi kayak gitu penggunaan gadget karena bla 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 bla. Namun di sini aku merasakan bahwasanya masih kurang memahami maksud dari mengapa menjadi kontra gitu. Jadi kontra satu itu kan memberikan alasan kenapa kami menjadi kontra satu. Kenapa saya menjadi kontra gitu. Kenapa saya tidak setuju gitu. Itu yang masih kurang jelas yang disampaikan oleh kontra satu tadi. Dan tadi sudah menjelaskan bahwasanya kegunaan gadget itu bla 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 gitu. Cuman dari kontra tadi itu masih sebenarnya kayak kenapa sih nggak harus dibatasi gitu. Itu yang kurang dijelaskan oleh kontra satu gitu. Terus yang masuk kita kepada pro yang kedua, Rizka. Menurut aku alasan dari Rizka ini masih lebih tepat gitu. Ibaratnya kayak dia menjelaskan lebih komprehensif alasan-alasan mengapa harus dibatasi. Yang pertama, alasan dari periode itu lebih umum ya, lebih mudah dipahami. Cuman aku mendapatkan mungkin ini bahasa-bahasa masih dari bahasa Google. Kenapa aku bilang bahasa Google? Tampaknya belum. Sebenarnya kalau kita berdebat itu teman-teman, kita boleh men-searching, tapi nggak boleh membaca bahasa Google-nya gitu. Sebenarnya kita harus bisa memberikan parafrase dalam pemberian kalimat-kalimat kita kayak gitu. Terus memberikan poin yang benar, tapi terlalu banyak argumentasi. Seperti yang aku bilang tadi, itu berdebat nggak perlu banyak argumentasi, cukup 1 atau 2 argumentasi, tapi jelas. Ada status quo-nya. Tapi di penjelasan Rizka tadi, aku tidak menemukan sama sekali status quo, beliau masih memberikan teori ataupun memberikan argumentasi yang terbatas, dan menggunakan bahasa-bahasa yang menurut aku terlalu baku. Gitu. Terus yang selanjutnya itu kontra yang kedua, ada Fadilah. Fadilah tadi duluannya awal-awalnya sudah membidas dengan baik. Terus juga dia memberikan alasan-alasan mengapa bahwasanya alasan seperti melanggar hak asasi manusia, juga pendapat-pendapat dia mengenai psikolog seseorang jika
dibatasi penggunaan gadget. Namun di sini aku melihat bahwasanya dari Fadilah tersebut tidak memberikan status quo yang bisa dilihat di mata gitu. Ibaratnya kamu memang tidak menyetujui pembatasan tersebut, tapi berikan contoh gitu. Ibaratnya supaya kita lebih paham, lebih melihat bahwasanya alasan yang kalian berikan itu lebih tepat gitu. Dan aku mengapresiasi cara runtun berdebat yang diberikan oleh Fadilah. Terus kita masuk kepada pro yang ketiga, kita di ISNA. Menurut aku, dari ISNA tadi itu menyampaikan perdebatannya itu masih terbata-bata. Ibaratnya, dia masih terlalu panjang berpikir dalam menyampaikan pendapatnya. Mengapa hal itu terjadi? Yang pastinya karena masih kurang menguasai MOSI gitu. Masih kurang memahami teori-teorinya, atau mungkin saja gugup, atau berbagai hal yang kita ketahui. Jadi, dari pro ISNA tadi, kesalahan yang fatal aku rasakan adalah memberikan alasan yang baru. Jadi, pro ketiga ataupun kontra ketiga itu sangat dilarang memberikan argumentasi baru. Yang boleh dia berikan adalah melanjutkan argumentasi yang diberikan oleh timnya atau memberikan gambaran lebih jelas mengenai argumentasi yang diberikan oleh timnya. Tadi seperti yang disampaikan ISNA, kalimat antisosial. Tadi kan dari tadi pro 1 dan pro 2 menurut aku ya, tidak ada membahas tentang antisosial, tapi masuk ke ISNA, dia membahas tentang antisosial. Jadi menurut aku dari pro ketiga ini memberikan gambaran yang baru, argumentasi baru yang tidak tepat disampaikan. Seharusnya lebih tepat disampaikan pro 1 ataupun pro 2-nya. Gitu. Lalu, ini selanjutnya. Pro ketiga itu kan diberikan kebebasan untuk membidas para pembicara lawan, bukan? Nah, dari ISNA tadi itu tidak memberikan pembebasan terhadap lawannya. Sama seperti kontra yang ketiga tadi. Kontra ketiga, aku masih kurang dapat mencerna kata-kata yang diberikan. Namun di sini aku juga melihat kesamaan bahwasanya memberikan argumentasi yang baru. Mudah aja jadi pembicara ketiga itu sebenarnya teman-teman. Bahwasanya misalnya nih, dari pendapat yang diberikan oleh teman-teman saya dari tim saya bahwasanya membatasi penggunaan gadget bla 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 mendapat memberikan dampak yang sangat tidak baik. Ya, sudah dijelaskan bahwasanya bla 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 bla. Namun di sini kami mendapatkan ketidakpahaman terhadap mosi perdebatan kali ini yang diberikan oleh pihak lawan saya. Di mana pihak lawan saya bla 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 gitu. Jadi lebih bagus kita itu seperti memberikan pembidasan dan memberikan kesimpulan bukan kesimpulan tapi melanjutkan argumentasi lebih besar gitu, lebih panjang dari pembicara-pembicara sebelumnya dibanding kita memberikan argumentasi baru seolah-olah perdebatan ini nggak ada arahnya gitu. Jadi harus lebih ada arahnya seperti yang aku bilang tadi itu dari limitasi kita berjalan supaya perdebatan ini lebih ada arahnya, lebih dampak solusinya kayak gitu. Nah untuk solusi-solusi yang diberikan oleh pembicara pro dan kontra menurut aku bagus dan kesimpulannya juga sudah bagus dari aku sendiri. Menurut aku kesimpulan yang diberikan dari setiap dari pro dan kontra itu sama-sama bagus dan yang memberatkan di sini adalah aku bingung bagaimana cara menentukan siapa kalian yang menjadi best speaker. Karena awal-awal tadi itu aku mikir bahwa best speaker kali ini itu adalah Rizka. Tapi semakin aku pikir-pikir juga bahwasanya banyak di antara kalian yang menjadi best speaker, berkompeten sebagai best speaker. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian memiliki ide siapa best speakernya mungkin bisa isi di kolom chat ataupun bisa direct chat dengan aku supaya kita tahu, aku juga tahu siapa pembicara terbaik untuk kali ini. Namun untuk memenangkan perdebatan kali ini, saya berikan kepada kontra ketiga. Kenapa saya tidak membenarkan pro? Yang pertama karena aku mendapatkan kesalahan yang besar terhadap pro 1 karena dari pihak pro, karena dari pihak pro tersebut masih ada yang gagal memahami emosi dan status quo yang diberikan masih kurang gitu. Mungkin next latihan kalian bisa mencari status quo yang lebih enak untuk dirasakan kayak gitu. Sama juga seperti kontra ketiga, memang sudah memberikan alasan-alasan argumentasi yang bagus, itu yang menjadi keunggulan kalian supaya memenangkan perdebatan kali ini. Namun status quo yang kalian berikan masih kurang. Ingat, status quo itu penting. Status quo itu kejadian yang terjadi ataupun
berita-berita yang terjadi yang bisa kita rasakan supaya perdebatan ini ada jalannya gitu, ada runtunnya, ada kasus yang bisa kita bahas. Gimana teman-teman, menurut kalian guest speaker-nya kali ini siapa nih? Kalau dari Rahmah bisa di-chat kali ya. Kalau dari Kak Fauzul. Direct bisa aja ya. Oke. Tapi sebelumnya kita tepuk tangan dong untuk perdebatan kali ini. Wonder Woman. Iya benar-benar kalian itu punya progres yang bagus. Ini the first aku lihat Zaskia itu berdebat. Ini pertama kalinya aku lihat Zaskia berdebat. Dan ini juga pertama kalinya aku menjuri untuk Fadila. Fadila ini pertama kali aku lihat Fadila berdebat di hadapan aku sendiri. Dan good, bagus banget. Kalian memiliki memiliki jiwa yang kompetisi banget gitu menurut aku ya. Dari cara berbicaranya, dari cara berteorinya. Cuman aku masih bertanya-tanya, tadi itu Zaskia sebenarnya apa yang ingin kamu interupsi? Kenapa, Kak? Kenapa? Apa yang ingin kamu interupsi? Oh, fine. Ini kan tadi kan itu kan dampak dari gadget ini kan kebanyakan generasi milenial gitu. Terus juga generasi milenial itu kan banyak fokus itu kan berpengaruh di generasi milenial toh. Jadinya aku pengen menginterupsi bahwa semua apa namanya faktor-faktor negatif itu kan emang di generasi milenial dan akibatnya karena mereka difokuskan ke gadget sampai apa ya kayak lupa tadi kan karena udah saya lupakan intinya tuh karena sampai ada yang kena apa namanya psikis mental kayak gitu lah lupa apa saya sakit hati saya kecewa Kok lupa? Kok iya kecewa? pokoknya interupsinya nggak dianuin Kak. Ayo Fadila, ayo Fadila. Kecewa saya sakit hati kok. Ya enggak, ulang lagi Kak, ulang lagi Kak biar instruksinya didengar. Sampai guys Terus Kia di PHP-in sama Fadila. sedih banget ya Allah sedih lah kita cerai aja lah sampai udah buyar gitu ya udah gitu. Intinya generasi milenial itu kan patokannya ke generasi dan banyak faktor-faktornya yang menyebutkan kontra satu ini mendukung kayak pelestarian budaya itu sampai keluar ke dunia luas kayak gitu. Cuma kan efek-efeknya itu kan fokus ke generasi gitu. Banyak lah faktor negatifnya. Membatasi bukan yang ngilangin, maksudnya Apa ya? batasi kayak K-pop terus kayak dancer modern itu kan kebanyakan generasi muda toh gitu. Gimana mereka cara mengatasinya dengan katanya itu nggak ada pelanggaran nggak ada gimana ya nggak ada membatasi penggunaan tersebut padahal kan berlebihan tidak baik. Udah. Kok enggak deh, gini loh. Kia itu lagi moody banget ya. Nggak tahu kan. Ya. Apa ini? Jadi gini, aku mau tanya Fauzul deh. Menurut Fauzul, pihak kontra dan pro ini banyak yang mengalami gagal memahami emosi nggak sih? Menurut kamu deh? Ini karena ada ditanya sama juri ya. Jadi kan sebenarnya yang buat mosi kan saya kan. Jadi kepada teman-teman yang nggak tahu, suara saya dengar nggak? Dengar. Jadi kan buat teman-teman yang lain, jadi awalnya mosinya bukan ini gitu kan, cuma saya modifikasi mosinya. Nah saat saya modifikasi mosinya ada dari
tim pro maupun kontra minta diubah, cuma saya bilang jangan gitu kan. Nah, saya pengen lihat sejauh mana mereka memahami mosi. Ya, kalau dibilang berat ya berat, tapi kalau dibilang ringan ya ringan ini. Awalnya saya pikir kan kata membatasi. Nah, awalnya saya pikir tim pro hadir dengan memberikan argumentasi bahwa yang dibatasi itu waktu, bukan penggunanya, bukan ataupun apa yang masuk dari luar ke dalam gitu, tapi dari segi waktunya gitu. Tapi tadi sempat disinggung dari pembicara pertama kalau nggak salah terkait contoh dari Korea Selatan ataupun Cina yang membatasi juga kan gitu, dan mengaplikasikan dengan dengan menggabungkan elektronik atau gadgetnya itu dengan kebudayaan mereka masing-masing. Nah, saya pikir di pembicara kedua akan menjambungnya lagi bahwa kejadian yang ada di Cina misalnya mereka membatasi waktu kayak bermain game atau bermain gadget itu dihentikan gitu untuk anak usia segini sampai segini gitu kan, mereka di sana kayak kalau nggak salah saya mereka dibatasi waktunya gitu, dan waktu itu nanti digunakan untuk belajar gitu. Dan saya pikir gitu. Dan juga kenapa harus dibatasi gitu, tadi nggak hadir gitu, kenapa urgensi budaya kaitannya dengan gadget gitu. Nah, dari tim pro nggak hadir di situ. Seharusnya kalau hadir di situ sih baik. Contohnya kayak misalnya kenapa gadget? Nah, kita lihat status quo bahwa kecenderungan kita bahwa kita memegang gadget 24 jam. Bahkan kita hadir di tempat kebudayaan saja kita masih menggunakan gadget gitu. Nah, jadi pemahaman tentang nilai kebudayaan masih kurang bagi milenial sendiri. Dan kita lihat bahwa status quo sekarang bahwa yang berkecimpung di dalam kebudayaan, misalnya tadi dari pihak pro kan hadir dengan kebudayaan misalnya kayak wayang, permainan apa gitu kan. Nah, kita lihat dalang-dalangnya itu banyakkan anak muda banyak orang-orang tua gitu. Nah, kita lihat kan banyak orang tua kan gitu. Kenapa nggak ada anak muda gitu? Nah, karena kecenderungan anak muda terhadap elektronik, salah satunya gadget gitu. Mereka hadir di tempat penontonan wayang, tapi mereka tidak memperhatikan 100% karena mereka asing dengan gadget mereka. Bahkan hadir di tempat kebudayaan, tontonan kebudayaan itu saja hanya sekedar instastory gitu, itu tidak bisa kita pungkiri gitu kan, bisa saja begitu. Nah, saya pikir tadi dari tim pro hadir dengan argumentasi gitu. Ingat ya, saya mikirnya kalian akan membawa diksi membatasi itu dari segi waktunya, segi waktu bermain gadgetnya gitu. Bisa sih gitu, kayak kalian hadir di situ. Dan untuk pembicara tim kontra seharusnya tadi udah sempat disinggung sih bahwa membatasi akan membuat kita tidak bisa bersaing dengan globalisasi yang masuk gitu, dan ini tidak bisa juga. Nah, tapi tidak dijelaskan secara komprehensif dan secara mendalam gitu. Seharusnya kalau dibilang lagi bahwa kita bisa melindungi budaya kita dengan gadget juga ini. Kita ada gadget, kita bisa mempromosikannya keluar gitu. Nah, itu kenapa tidak setuju dengan pembatasan, karena urgensinya itu bukan pada gadgetnya. Nah, gitu. Urgensinya pada tata kelola lingkungan. Nah, tata kelola lingkungan di sekitarnya gitu, di sekitar kita gitu. Kenapa masyarakat sekarang cenderung ke gadget? Kenapa anak-anak usia dini saja udah cenderung ke gadget? Nah, itu pembelajaran atau pemahaman dari dasarnya, dari rumahnya mungkin gitu. Saya pikir sih gitu. Cuma ya sudah bagus meskipun tidak sempurna. Nggak ada yang sempurna. Tapi sudah bagus. Itu sih Kak kalau dari saya. Oke. Benar. Menurut aku juga perdebatan kali ini ada hilang arahnya gitu. Karena banyak banget jenis-jenis argumentasi yang bertabrakan gitu dia. Karena kita gagal memahami emosi perdebatan kali ini. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang aku apresiasi kali ini adalah cara berdebat. Iya nggak sih, Fauzul? Sebenarnya kayak kalian itu sudah semakin upgrade, udah kayak dulu lagi kan. Cara berdebat udah oke sih tadi dari pembicara, meskipun ada beberapa yang masih teknis. Dari pembicara ketiga tadi kan ada penambahan argumentasi juga. Meskipun hanya satu, tapi itu sangat disayangkan kan gitu, tidak hadir di pembicara sebelumnya gitu.
Dan dari kayak pembicara penyimpul pun udah bagus sih menurut saya. Mungkin pendalaman musiknya aja sih. Iya sih. Udah bisa lah kalian ikut lomba. Boleh ya cari-cari lomba debat. Apa kok terkejut? Udah bisa ikut lomba-lomba debat. Fadila, Rahma, iya bisa ikut lomba debat. Rizka juga. Tadi aku bangga sama Rizka, Mbak. Rizka bisa selancar itu ya. Cuman dikurangi bahasa-bahasa bakunya, bukan bahasa baku sebenarnya, bahasa-bahasa searching Google gitu. Ini bisa diganti dengan bahasa yang lebih mudah kamu sampaikan, tanpa itu gitu. Gitu dia. Oke. Kalau dari aku sendiri untuk back speaker kali ini adalah Fadila. Masih Zaskia, ya Allah, kapan jadi guest speaker? Aku best di hatimu, Kak. Iya Naomi. Aku best di hati lo. Gitu. Ya pokoknya mah ditunggu ke Jogja. Iya sayang, share lah ke sayang. Nanti kita ngedate ya. Oke. Oke. Gitulah dari aku sebagai juri untuk memenangkan perdebatan kali ini kontra, dan guest speaker-nya adalah Fadilah. Dan jangan lupa jemput reward-nya di story Fadilah. Oke, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Omega selaku juri pada latihan debat pada malam hari ini. Baik, teman-teman semua, karena latihan debat pada malam hari ini sudah selesai, saya selaku moderator izin pamit undur diri. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan. Saya kembalikan ke Kak Fauzul. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memimpin jalannya latihan debat pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu pada teman-teman. Harap on cam ya. Kita dokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Ayo, minta tolong Wahyu Rama. Ya. Oke, sip. Dicek dan dihitung. Yuk on cam teman-teman semua. Mbak Omeon, kamu udah mandi belum itu? Udahlah. Kali belum. Yuk yang lain yuk. Yuk, on cam dulu yuk. Rizka nih mana? Nadia. Hai Fauzi. Bisna. Kita udah siap debat. Fauzi. Parah Fauzi. Datangnya telat. Kayak anak muda India. Ayo Ramah dihitung. Ya, sik. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, next. Dan 3 ya. Ntar guys. Gitu. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih kepada Wahyu Rama yang telah membantu mendokumentasikan acara kita pada malam hari ini.
yaitu latihan rutin kita. Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan latihan kita pada malam hari ini yang kita sudah mendapatkan hasilnya, untuk pemenang dari tim kontra dan best speaker adalah Fadilah. Maka latihan debat rutin UKM Debat Unjaya dengan mosi Dewan ini akan membatasi penggunaan gadget dalam upaya pelestarian kebudayaan lokal berakhir. Maka saya tutup. Saya sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila salah kata dan salah perbuatan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ome mandi, Mbak Ome. Semuanya. Ome OTW ke Ome. Mbak Ome mandi, Mbak Ome. Woi. Ini. Bawa ketemu. Bawa ketemu. Nggak bisa lips. Anak PR nggak ini dulu kan? Iya, Ya, yang dicari keluar Egan, dulu. Kia, dicari Egan ya. Cari Egan nih. Siapa tuh? Ya Kia, cari Egan. Woi, anjay. Ih, selebem belum mandi. Dia nggak mandi 3 hari anjir. Ome. Apa? Maskara saya luntur, Kak. Apa? Maskara saya luntur. Tuh. Kok tiba-tiba lebay ya? Sing. Tuh, tugas. Ya, cari Egan ya. Fuck you. Anjay, fuck you kan. Fuck you kan ya. Udahlah. Dadah, selamat malam semua. Terima kasih. Kok kotor? Capek yang. Zaskia kenapa masih ada yang lain? bergebu-gebu sekali tadi? Kenapa? Karena Aku stop recording dulu ya. Oh iya, lupa.